Oh, udah kerekam. Ya, makasih semuanya udah hadir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nanti ya, ibu mau sambungin dulu ke layar ya. Emang kalau ngerekam sambil ini emang rada susah ya. Ibu pas kemarin pakai laptop nggak kerekam malah hang ya. Mudah-mudahan kalau pakai ini bisa ya. Ini ibu pakai Mac bisa cepet, ini mah masih bisa ke iniin, masih bisa kerekam lah ya. Udah harus direkam ini teh. Kalau nggak direkam eh, kalau nggak direkam kasihan yang ini ya, yang mau lihat lagi ya, misalnya kan ya. Baik ya, udah kelihatan ya gambarnya ya. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan sharing mengenai etika profesi ya. Mungkin kalian semua udah bekerja ya, jadi mungkin seperti ini tidak asing, cuma mungkin ibu mungkin akan menambahkan ya. Jadi etika profesi ini sangat penting ya dalam pekerjaan ya. Dan ini ada pengertian dan nilai etika ya. Jadi kata etika berasal dari kata Yunani yang sama, hampir sama bunyinya ya, namun berbeda artinya. Pertama berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau adat ya, sedangkan kedua dari ethos yang artinya perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya ya. Jadi dia berasal dari Yunani. Terus hadir izin, iya nggak apa-apa, nanti ada rekamannya patah, nyantai aja. Terus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban ya, moral misalnya. Jadi itu teh akhlak ya, kalau kita mah orang Islam nyebutnya akhlak ya. Jadi akhlak dulu baru ilmu, cina ada yang bilang gitu ya. Jadi kalau kita punya akhlak, insya Allah kalau kita berilmu juga bisa lebih baik. Tapi kalau akhlak belum ada, biasanya kalau menerima ilmu juga sulit ya. Terus kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Terus nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat ya. Jadi nilai etika harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam setiap tingkah laku manusia, termasuk kegiatan di bidang keilmuan ya. Jadi ini menurut Kamus Besar ya. Mungkin kalian bisa lihat ya, di Google juga ada. Nilai dimaksudkan dalam kondisi atau kualitas suatu benda atau suatu kegiatan yang membuat eksistensinya, pemilikannya, atau upaya mengejarnya menjadi sesuatu yang diinginkan oleh individu masyarakat ya. Nilai tidak selalu bersifat subjektif karena ia tetap mengacu pada konteks sosial yang membentuk individu dan yang gilirannya dipengaruhi olehnya. Aspek nilai inilah yang menjadikan etika sebagai suatu teori mengenai hubungan antar pribadi dan membedakannya dari nilai intelektual atau nilai estetis semata-mata. Nilai etis secara logis dapat diwujudkan dalam hubungannya antara manusia dengan sesama manusia ya. Jadi nilai etis itu ya. Terus ini tadi udah ya etika. Terus menurut Martin, etika didefinisikan disiplin yang bisa seseorang ingin bergabung ya. Alia ya, ya makasih ya. Jadi disiplin yang dapat berarti sebagai performance index atau referensi untuk kontrol sistem kita ya. Jadi kalau apa yang kita lakukan berulang-ulang baik, jadi
referensi kontrol kita juga insya Allah baik ya. Nah, terus etika adalah refleksi dari apa yang disebut self control, jadi kontrol diri ya. Jadi kita udah dewasa, jadi kita mengontrol apa yang kita lakukan ya, karena segala sesuatunya diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri ya. Perkataan etika identik dengan perkataan moral karena moral menyangkut akhlak manusia. Misalnya perbuatan seseorang dikatakan melanggar nilai moral dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut melanggar nilai-nilai dan norma etis yang berlaku di masyarakat. Siapa itu? Nah, terus menurut Barthes ya, fungsi etika. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya ya. Terus etika berarti sekumpulan asas. Siapa ya itu ya yang ketawa-ketawa? Siapa ya? Oh, Arya. Ya, kita itu lagi ya. Terus mempunyai arti lagi etika. Oh iya. Iya, matiin aja. Ya. Etika mempunyai arti lagi ilmu tentang baik yang buruk. Jadi etika sini sama dengan filsafat moral ya. Jadi intinya itu menjadi pegangan ya. Terus macam-macam etika ya. Jadi ya maaf ya, kita karena pelajaran ini kan ada dua ya. Jadi K3 dengan etika yaitu ya profesional dan profesionalisme ya. Jadi diselang-seling aja sama ibu ya. Jadi enggak nanti habis K3 misalnya etika, habis itu K3 lagi etika lagi ya, etika profesi ya. Jadi dua-duanya ibu selang-seling biar nggak jenuh ya. Jadi macam-macam etika, yaitu etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap perilaku manusia dan apa yang dikejar manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Jadi ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil ya. Jadi ini menggambarkan apa yang dikejar manusia dalam hidup ini ya. Kemudian normatif, yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika normatif juga memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan dilakukan ya. Jadi ini normatif ya. Terus ada lagi ini dari sisi pengetahuan ya. Jadi moralitas atau menyelidik perilaku moral ya. Jadi perilaku manusia dalam mengambil keputusan moral. Terus udah itu etika dibagi dua, yaitu etika umum dan etika khusus ya. Kalau umum itu membahas prinsip moral dasar. Kalau khusus menerapkan prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Terus khusus ini dibagi lagi jadi etika yang individual ya, jadi kewajiban manusia terhadap diri sendiri, dan etika sosial yang membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Terus untuk ini ada skemanya ya di bawah ini. Jadi ada etika umum ya tadi, ada etika khusus. Etika khusus itu dibagi dua, etika individual sama etika sosial. Oh, ada yang pengen bergabung ya. Oh, ada Jerry ya. Nah, jadi kalau etika individu itu kan ke kita sendiri ya. Ada etika sosial itu ada etika sesama ya, kepada sesama.
Terus ada kepada keluarga, ya kita tahu keluarga itu siapa aja. Terus kalau etika profesi itu ada yang di dalam profesi atau pekerjaan kita ya. Jadi ada yang biomedis, ya biomedis tuh di bidang kesehatan, ada yang hukum, dan ada lagi yang masing-masing pengetahuan ya, teknik gitu ya, termasuk salah satunya elektro dan lain-lain ya. Jadi profesi itu banyak ya. Terus ada lagi etika berpolitik, etika bermasyarakat, dan etika ideologi ya. Jadi biar kalian tahu bahwa luas gitu ya. Nah, ini kalau etika umum mengajarkan kondisi dan dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia bersikap etis, teoretika, dan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur menilai baik buruknya suatu tindakan. Terus bisa dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas pengertian umum dan teori etika. Terus kalau etika khusus ya bisa berwujud bagaimana seorang bertindak dalam kehidupannya dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral ya. Jadi dasarnya etika moral. Namun penerapan itu dapat berwujud bagaimana manusia bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan terhadap sesama. Ya di sini tadi dibagi dua ya, individual sama sosial ya. Nah, di sini etika sosial ini ya, sikap sesama, etika keluarga, profesi, politik, lingkungan, ideologi. Jadi kita sekarang cuma ngebahas etika profesi ya. Kalau yang lainnya mungkin kita nggak ngebahas ya karena terlalu banyak. Nah, di sini titik beratnya adalah suatu ilmu pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila ya. Jadi penilaian etika itu ya antara ini ya, baik atau jahat. Jadi mungkin kalian semua udah dewasa ya, jadi sudah tahu baik dan buruk ya. Terus perbuatan kelakuan seseorang yang terjadi telah menjadi sifat atau telah mendarah daging itu disebut akhlak atau budi pekerti ya. Jadi budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi budi pekerti pangkal penilaiannya dari dalam jiwa, dari semasi berupa angan-angan, cita-cita, niat hati sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata ya. Jadi makanya ada orang tua bilang kalau berpikir itu berangan-angan, bercita-cita, niat harus yang baik-baik ya, supaya perbuatan yang keluar juga baik ya, jangan pernah berpikir yang jelek-jelek gitu ya. Nah, terus ini Franz Magnus Suseno ya, jadi prinsipnya profesi yang ini ya, profesi pada umumnya dan luhur, prinsip menjalankan profesi secara bertanggung jawab dan hormat terhadap hak orang lain ya. Jadi ini baik terhadap pekerjaan maupun hasilnya ya. Terus bersifat luhur ya. Jadi motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaannya. Jadi ada lagi prinsip penting, yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan mengabdi pada tuntutan luhur profesi ya. Jadi kita harus mendahulukan kepentingan orang dulu, terus udah itu mengabdi pada tuntutan luhur profesi ya. Jadi dituntut moralitas tinggi dari pelakunya ya. 3 ciri moralitas tinggi: berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi ya. Ibu yakin kalian udah kayak gini semua ya, baik-baik di sini mah. Terus profesi ya, pengertiannya apa? Jadi di sini profesi itu pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus. Ini kok hilang ya? Oh, koneksi jaringan putus. Kenapa putus ya?
Coba kenapa? Mana ya jaringannya ya? Oh bentar, tadi internetnya mati ya. Ibu nyambung lagi. Ya, kedengeran nggak suara ibu? Oh iya, iya, makasih ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi pengertian profesi ya tadi, jadi pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya ya. Jadi kalian ya. Maaf Bu, presentasinya ke close tadi ya? Oh iya, iya maaf. Ini ya lupa. Wah banyak juga yang hadir ya, makasih ya. Jadi kelihatan sekarang ya. Iya. Jadi di sini pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya ya, khususnya mungkin kalian di bidang teknik elektro ya. Terus profesi yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang didominasi oleh pendidikan dan keahlian ya, yang diikuti dengan pengalaman praktek kerja purna waktu ya. Jadi kerjaannya itu full gitu ya, penuh gitu ya. Jadi sebelumnya kalian sekolah dulu mungkin ya, atau dapat training dulu, pendidikan atau sertifikasi atau apa, jadi bisa menjalankan profesi itu. Terus dilaksanakan dengan mengandalkan keahliannya ya. Misalnya keahlian kalian harus kuat, atau misalnya otomasi atau apa ya, jadi spesifik gitu ya. Jadi nggak sembarangan bisa menjalani profesi ini, harus punya keahlian yang sesuai. Terus mana lagi ini teh? Terus profesional ya, orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu ya, penuh full time ya. Terus memerlukan latihan khusus dengan suatu kurun waktu ya. Jadi kalau misalnya nggak dapat training ini, misalnya kalian nggak bisa ngerjain itu ya, karena profesional itu berarti harus sungguh-sungguh gitu ya kerjanya. Hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi ya. Jadi misalnya ada yang punya sertifikasi apa ya, jadi spesifik gitu ya. Hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya ya. Jadi apa yang kalian udah pelajari atau kalian yang udah training misal selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya, terus kalian praktekin di keahliannya itu di tempat kerja.
terus memiliki pendidikan khusus. Oh, ada yang mau bergabung. Denis. Ya, ya. Hmm, Terus di sini memiliki pendidikan khusus, terus memahami kaidah dan standar moral profesi, serta etika profesi dalam bidang pekerjaannya ya. Jadi mungkin sebelum kerja itu di perusahaan sudah dikasih tahu standar moral profesi serta etika profesi jadi dalam bidang pekerjaannya ya. Jadi apa yang bisa dikerjakan, standarnya apa yang boleh dan enggak boleh udah dijelaskan ya. Terus berupaya mengutamakan kepentingan masyarakat ya. Jadi artinya pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat ya. Jadi mengutamakan kepentingan masyarakat ya. Jadi kalau ada apa-apa ya kalian walaupun malam-malam juga harus itu ya siap gitu ya, atau lembur ya. Ada izin khusus dari instansi yang berwenang untuk menjalankan profesinya ya. Tentu kalian punya surat izin atau misalnya sertifikasi atau apa, jadi perusahaan bisa memberikan kalian izin bekerja gitu ya. Terorganisir dalam suatu induk organisasi sebagai pengawasnya ya. Jadi ada organisasi tertentu, misalnya kalau untuk kelistrikan organisasinya apa gitu ya, asosiasinya. Terus kalau misalnya IoT apa, terus kalau otomasi apa ya. Jadi ada itunya masing-masing biasanya ya. Misalnya kalau ibu misalnya ada LSK elektronika ya, terus ibu ikut juga apa ya, PII ya, ikut Persatuan Insinyur Indonesia. Terus ada juga banyak ya, IoT juga ada, terus asosiasi dosen ada ya. Jadi tergantung dengan keahlian kita biasanya ada asosiasinya. Jadi kalau kita disebut profesional itu dituntut memiliki satu pengetahuan ya pasti. Misalnya kalian udah sekolah di SMK atau di SMA, terus pernah PKL, magang ya, praktek apa ya, workshop, training ya banyak. Terus penerapan keahlian ya, jadi keahlian kalian apa itu yang sekarang kalian kerjakan. Terus tanggung jawab sosial ya, terus pengendalian diri ya, jadi kalian udah dewasa jadi bisa mengendalikan diri. Terus etika bermasyarakat sesuai profesinya ya. Jadi di masyarakat itu kalian bisa menyesuaikan diri sesuai profesinya. Mungkin ada yang minta tolong ya, yang kalian bisa, misalnya instalasi listrik kalian tolong, atau misalnya apa gitu ya, mungkin gitu. Nah di sini untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan ada dukungan yang berupa ya, satu, ciri-ciri berpengetahuan ya, intelektual, karakter ya. Biasanya orang yang berpengetahuan itu seperti apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira orang berpengetahuan itu seperti apa ya? Ya kira-kira mungkin dia itu baik ya. Jadi misalnya ada tujuan lah ya, orang berpengetahuan itu selalu menambah ilmu ya, selalu misalnya banyak belajar ya. Terus misalnya kalau orang yang enggak berpengetahuan, enggak sekolah atau apa, misalnya suka mabok-mabokan, suka apa, tapi kalau kalian mungkin misalnya mendingan ngapain gitu yang lebih bermanfaat. Jadi kelihatan orang berpengetahuan itu beda ya. Terus diabdikan untuk kepentingan orang lain ya. Jadi misalnya kalian bekerja di PLN gitu ya, tentu kalian mementingkan gitu ya kepentingan orang lain ya. Jadi kalian bekerja sesuai dengan pekerjaannya dan lain-lain.
Terus keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial ya. Jadi kalian tuh bukan cuma menilai dari uangnya ya, ada yang lebih dari itu. Terus didukung adanya organisasi ya, profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik serta bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan ya. Jadi ya adanya organisasi gitu ya. Kalau kalian misalnya udah lulus sarjana ada PII ya bisa ikut ya, harus sarjana dulu. Terus ada juga organisasi lain yang mungkin kalian udah ikut ya. Terus ditentukan adanya standar kualifikasi profesi ya. Mungkin kalian juga udah dites dulu ya, harus memenuhi kualifikasi apa ya untuk menjalankan pekerjaan ya. Terus ya terima kasih ya. Setelah ini ada materi yang berhubungan dengan ini ya. Ada yang mau share atau ada yang mau cerita atau apa? Oh, ada seseorang ingin bergabung. Oh, Wahab ya. Udah masuk ya. Nah, ini ada yang mau di-share lagi. Materi 8 apa ya? Oh iya, contoh ya. Contoh perilaku tidak etis ya. Jadi di pekerjaan juga banyak yang tidak etis gitu ya. Nah, di sini ada ya, Ibu ada sih di materi ya. Jadi ada 10 contoh. Oh iya, nggak apa-apa, santai aja sama Ibu direkam ya. Makasih udah hadir. Jadi di sini ada contoh ya, mungkin bisa lebih dari ini, tapi ini mungkin mewakili ya. Jadi ada 10 contoh perilaku tidak etis di bidang elektro yang mencakup berbagai aspek mulai desain hingga implementasi dan praktek bisnis ya. Jadi di sini having knowledge of an unethical act and allowing it to continue can spread a contagion that can affect multiple beings in society. Jadi kalau kita punya pengetahuan tentang tingkah laku yang tidak etis dan mengizinkannya berjalan, itu bisa menyebar ya. Jadi bisa menyebar ke banyak hal ya, banyak orang juga di lingkungan kita ya. Jadi kalau bisa kita jangan sampai bertindak tidak etis ya, yang lurus-lurus aja ya. Nah di sini satu ya, merancang produk dengan keusangan terencana ya. Jadi misalnya kita pakai komponen yang nggak baik, jadi nggak awet gitu ya. Ya, jadi kalau bisa kita bikin alat itu yang walaupun agak mahal dikit tapi awet ya. Jadi kita bisa terangkan kepada klien bahwa kita memakai komponen yang bagus-bagus jadi awet. Terus memanipulasi kontrol emisi atau kecurangan emisi ya. Di sini kalau kita di sini contohnya tidak etis membuat perangkat lunak yang memanipulasi hasil uji emisi ya. Jadi menulis kode yang mendeteksi saat mobil sedang diuji di lab lalu mengaktifkan mode rendah emisi. Di jalan mode ini dinonaktifkan dan mesin beroperasi dengan emisi lebih tinggi ya. Jadi harus jujur ya kita ya. Jadi terus mengabaikan masalah cyber ya, keamanan cyber. Jadi cyber security ya. Jadi karena adanya internet ya, kan internet tuh kan ada alamat IP-nya ya. Jadi harus ada keamanannya ya. Jadi insinyur itu bertanggung jawab memastikan sistem keamanan dari cyber ya. Jadi harus ada cyber security-nya. Kalau enggak, data-datanya itu bisa diambil orang ya, data perusahaan, data pribadi ya. Jadi banyak orang jahat sekarang itu ya.
Contoh, merancang kamera keamanan pintar dengan firmware yang memiliki backdoor atau kerentanan yang mudah diretas sehingga membahayakan privasi pengguna ya. Jadi ini ya, kalau kita bikin sesuatu itu yang berhubungan dengan IoT harus ada keamanannya ya. Makanya sekarang cyber security laku tapi orangnya jarang ya, susah ya. Jadi memang ada banyak hacker ya di Indonesia itu, pinter-pinter ya, dan yang jahat-jahat juga ada ya di Facebook. Terus mengungkapkan rahasia dagang ya. Seorang insinyur bekerja untuk perusahaan memiliki akses ke informasi rahasia seperti desain produk, algoritma, dan strategi teknis ya. Jadi dia tuh udah tahu banyak ya dan bersifat rahasia. Terus udah itu dia pindah kerja ya. Jadi dia pindah kerja terus dia ngasih tahu ke pesaing ya. Nah ini nggak boleh ya. Jadi mungkin dia dapat uang banyak tapi nanti perusahaan lain jadi hancur karena rahasianya terungkap semua ya. Terus bias dalam desain ya. Jadi ketika zaman sekarang ini kan kita mulai peduli ya sama orang ya, ada orang cacat ya, ada orang yang matanya tidak bisa melihat, ada tuli bisu ya, ada yang anggota badannya kurang ya. Jadi di sini kita teknologinya selain untuk normal harus juga kita membuat yang bisa dipakai untuk orang yang tidak beruntung ya. Nah di sini merancang antarmuka yang hanya dapat dioperasikan oleh orang penglihatan normal tanpa menyediakan fitur aksesibilitas untuk tunanetra ya. Ya seperti di kampus juga ada ya tempat khusus untuk kursi roda gitu di atas. Terus kampus Nusa Putra juga menerima ya mahasiswa yang cacat ya, walau nggak banyak ya, karena orang cacat itu kan terbatas ya. Kalau misalnya orang yang bisa ngomong atau bisa ngelihat itu dikasih tahu sekali aja ngerti, tapi kalau mereka kadang-kadang susah ya dikasih tahunya gitu ya. Kasih tugas misalnya kita ceritain gampang, tapi kalau mereka itu agak susah ya. Terus kolusi dan penawaran rigging ya. Jadi di mana mungkin ini kalian juga tahu ya. Jadi beberapa insinyur atau perusahaan diam-diam berkonspirasi untuk memenangkan proyek dengan menyingkirkan pesaing ya. Jadi contohnya dua perusahaan setuju menawar harga sangat tinggi pada tender, sementara perusahaan ketiga setuju menawar lebih tinggi lagi, memastikan bahwa salah satu dari dua perusahaan pertama menang ya. Nah gitu ya. Terus memalsukan laporan kemajuan proyek ya. Jadi di sini ada seorang insinyur proyek bertanggung jawab melaporkan kemajuan pekerjaan mereka. Memalsukan laporan ini untuk menunjukkan bahwa sebuah proyek lebih lengkap dari sebenarnya tidak etis ya. Jadi mungkin pengen uangnya cepat cair ya 90%, padahal sebenarnya baru setengahnya. Jadi dia pengen menerima cicilan pembayaran berikutnya ya. Tapi sebenarnya ini nggak boleh ya, bahaya ya, merugikan orang. Terus penyalahgunaan dana penelitian dan pengembangan ya. Jadi dana ini, riset dan development ini kan harusnya digunakan untuk tujuan tertentu ya, untuk itu riset dan development. Tapi kalau misalnya dana ini dipergunakan untuk keperluan pribadi, ini sudah tidak boleh ya. Jadi bisa kena denda serius gitu ya. Nih misalnya kita membeli peralatan atau komponen yang tidak sesuai dengan proyek, kemudian menjualnya kembali untuk kepentingan pribadi ya, jadi untung ya, ini nggak boleh ya. Kalau ibu sih kayak gini, ibu bisa kena bencana ya. Tapi ada juga yang melakukan kayak gini tapi baik-baik aja, cuma Allah tahu ya. Terus
menggunakan pengetahuan untuk mengganggu infrastruktur publik ya. Jadi kalau misalnya kita tuh jago ya, misalnya aduh di sini mungkin banyak ya yang jago kelistrikan ya, tahu ilmunya lah gitu ya, telekomunikasi dan jaringan. Nah, jadi pengetahuan kalian lah ya. Jadi kalian iseng gitu ya, merusak atau mengganggu infrastruktur publik itu adalah kejahatan ya. Contohnya merancang perangkat yang dapat mematikan jaringan listrik di area tertentu atau membuat jammer sinyal yang mengganggu komunikasi penting ya. Jadi kalau punya keahlian jangan disalahgunakan ya. Terus mengabaikan tanggung jawab lingkungan ya. Jadi merancang perangkat elektronik harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Jadi barang-barang elektronik itu kan beracun ya, bisa jadi limbah beracun. Nah ini nggak boleh dibuang sembarangan ya. Jadi mengabaikan ini adalah tindakan tidak etis ya. Jadi kita merancang produk yang sulit didaur ulang atau menggunakan bahan beracun tanpa mempertimbangkan metode pembuangan yang aman ya. Jadi harus dipertimbangkan seperti ini ya. Terus ada alasannya kenapa orang melakukan ini ya. Jadi kalian bisa baca sendiri ya, banyak ya. Udah mau maghrib ya. Jadi tekanan dan kinerja, keuntungan finansial, promosi dan pengakuan ya. Jadi terus budaya lingkungan organisasi ya, ada yang kurang pengawasan, terus budaya menang segala cara ya, terus kepemimpinan buruk ya. Jadi kalau pemimpinnya juga kayak gitu ya, apalagi pegawainya ya. Terus faktor psikologis dan pribadi ya. Jadi orang sangat pandai membenarkan perilaku tidak etis mereka sendiri ya. Mungkin mereka mengatakan semua orang melakukannya. Terus udah itu, jadi di sini itu semuanya itu ya kalian bisa baca. Ini tidak selalu tentang karakter buruk ya. Jadi ini itu pengaruh dari interaksi kompleks di tempat kerja ya. Jadi bukan dari dasarnya emang kita udah buruk ya, tapi bisa jadi ke bawah-bawah ya di tempat kerja. Makanya hati-hati. Nah ini konsekuensinya ya, kalian juga bisa baca ya. Ada konsekuensi bagi individu ya. Jadi hilangnya reputasi ya. Jadi kalau ketahuan terbukti kita bertindak tidak etis ya, reputasi kita hancur. Jadi kita susah mencari pekerjaan di masa depan, terutama di industri yang ketat seperti teknis ya. Jadi kalau nama kita udah di blacklist, walaupun sepintar apapun tapi kesananya susah ya. Terus sanksi disipliner dan hukum. Tindakan tidak etis dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, pencabutan lisensi ya. Jadi lisensi misalnya K3 atau sertifikasi apa ya, atau bahkan tuntutan pidana seperti denda atau penjara ya. Misalnya korupsi atau penipuan ya. Jadi bisa ketindak hukum. Terus kerugian finansial ya. Misalnya juga hilang bonus, insentif, atau harus membayar ganti rugi ya. Terus konsekuensi bagi perusahaan, kehancuran keuangan ya, kerusakan reputasi ya, lingkungan kerja yang buruk ya, moral karyawan jadi rusak. Terus konsekuensi masyarakat, dari bagi masyarakat dan masyarakat, produk tidak aman ya. Jadi produknya ya bisa rusak atau berbahaya bagi konsumen ya, seperti elektronika yang mudah terbakar atau kendaraan dengan sistem keselamatan yang dimanipulasi ya. Jadi kasihan penggunanya gitu ya, gara-gara kita mereka jadi misalnya kecelakaan atau apa ya. Terus tidak percaya publik pada profesi ya, jadi disangkanya semua yang profesinya seperti kita jadi jelek gitu ya. Terus inovasi tertahan ya. Jadi plagiarisme dan pencurian ide dapat menghambat inovasi ya.
Ya ini misalnya kalau ada yang mengambil data orang lain atau memakai data orang lain tanpa sepengetahuan orang gitu ya. Jadi tidak boleh ada pelanggaran etika ya, karena dampaknya itu jauh lebih besar dari sekedar satu kesalahan kecil ya. Jadi bisa menghancurkan karir seseorang, menjatuhkan perusahaan, dan bahkan membahayakan nyawa banyak orang. Nah, di sini kalau memperbaiki reputasinya ini langkah-langkahnya ya. Tapi kalian bisa baca sendiri ya karena udah sore ya. Di sini misalnya ya jangan sampai ya, Ibu sih percaya di sini orangnya baik-baik semua, enggak ada yang seperti ini ya. Jadi ya tentunya misalnya kalau dalam waktu itu kita bersalah, kita harus mengaku ya, terus terima konsekuensinya, misalnya dihukum atau apa ya, denda. Terus habis itu kita tunjukkan perubahan ya, kita harus memperbaiki kerusakan yang kita sebabkan. Terus kita perbaharui pengetahuan dan komitmen kita ya. Terus kita mengikuti khusus etika atau seminar profesional ya. Jadi kita memperbaiki diri ya. Terus kita membangun kembali kepercayaan secara bertahap ya. Jadi nggak semudah itu ya memperbaiki nama ya. Terus skenarionya di sini tindakan nyata ya. Jadi bisa jadi selama beberapa tahun mereka memiliki kerjanya tidak memakai lisensi ya, karena lisensinya dicabut. Tapi setelah beberapa tahun mungkin kita berbuat baik, membantu dalam bidang pekerjaan itu ya, walau tanpa lisensi. Misalnya kita membantu itu teknis secara gratis, terus mengambil kursus lagi etika, terus sertifikasi baru, terus pemulihan reputasi ya. Jadi ya itulah butuh waktu yang lama ya. Nah mungkin itu aja ya yang bisa Ibu sampaikan ya. Nanti kalau ada yang mau kita diskusikan boleh di grup ya, soal etika profesi itu ya. Mungkin nanti ada tugas, ada apa, nanti Ibu share juga ya ini ya, di apa, di adlink ya rekaman ini. Baik, mungkin ada yang mau bertanya atau mau diskusi, ada yang pernah ngalamin mungkin. Ya, saya juga pengen bertanya gitu soal ya yang tadi itu Bu. Karena kan kebanyakan dari kita itu memang tidak ada yang berniat untuk melakukan sesuatu hal yang curang kayak gitu ya. Cuman kan situasinya ini kalau lingkungan kerjanya kayak gitu tuh Iya. gimana tuh Bu? Seumpama kayak umpamanya inilah penggunaan air tanah misalnya ya. Iya. Itu kan ada limitnya tuh, harus Iya. dari 2 meter. Supaya perusahaan tidak rugi itu kadang ada perintah untuk dimanipulasi gitu, diputar Oh, itu atasannya ya. gitu kan. Iya sih. Nggak ngikut gimana gitu, tapi kalau dilaksanakan juga tidak baik juga gitu. Iya, serba salah ya. Iya gitu, Iya, kayak gitu lah. harusnya Bagusnya kayak gimana harus ya. diskusi ya ke atasan, ini nanti dampaknya gimana gitu ya. Emang nggak ada apa, kerja di mana sekarang? Jangan dulu lah mudah itu malah rahasia. Soalnya Iya. ya kayak gitulah kan pasti pasti ada lah gitu ya, misalkan Iya. kecurangan seperti itu kan Iya, ada aja di tidak kita mana-mana biarkan ada. gitu. Iya sih, emang iya tadi juga mungkin perusahaannya yang emang lemah gitu ya, jadi nggak memegang etika profesi gitu ya, jadi mengabaikan gitu. Tapi kalau mungkin perusahaannya ketat, mungkin dia juga tahu gitu yang ini boleh dilakukan, ini enggak. Ya hati-hati aja gitu ya. Tapi kalau misalnya melanggar, kalau nanti bisa ada tuntutan nggak di situ? Kalau melanggar ya paling mungkin nggak tahu juga ya, paling dikerjakan sama orang lain aja gitu yang lebih berani gitu. Oh gitu. Kita siapa aja lah yang berani Ya kalau gitu. bisa mah jangan kita aja gitu. Takut kena ya. Takutnya yang kena
pernah ditumpahkan ya Bu ya. Iya benar. Iya nanti kan suatu hari nanti bisa jadi diadili atau apa. Ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai ya jangan sangat ada kejadian, tapi kadang-kadang suka ketahuan aja ya kayak gitu. Iyalah. Ya terima kasih udah bertanya. Mungkin ada lagi yang mau cerita. Ya ini mah buat kita-kita aja ada ya. Dan di share-nya juga buat kalian-kalian aja ini mah. Ya mungkin udah mau maghrib ya. Terima kasih semuanya ya. Mungkin sehat-sehat semuanya. Oh iya di absen dulu ya. Lupa. Di absen dulu. Ini apa ya Ibu share dulu dah absennya. Abi Ahmad Sauki. Oh di sini mah masuk semua ya kayaknya ya. Semuanya masuk. Hebat nih kelas ini masuk semua. Ya, Abi Ahmad Sauki, Alia, Angga, Arya. Masuk semua ya. Dimas, Patah, Faujan, Ferdi, Hera tuh ya. Udah ini udah ajan ya. Ya, pokoknya ya, makasih banyak ya semuanya. Ini udah Ibu absen. Oh, ada Sahrul. Oh, ada yang nggak masuk ya? Siapa yang nggak masuk ini? Yang nggak masuk siapa? Ada 19 lainnya. Jadi ada berapa ini teh? Udahlah kurang lebih ya gitu ya. Siapa yang nggak masuk? Lucky, Salman, Waridin. Siapa? Keluar dari rapat deh. Aduh. Lah. Udah. Udah ya Ibu absen semua aja, Ibu bingung. Nanti di grup aja ya kalau yang ini. Ya, makasih ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Bu. Iya hadir. Ya makasih ya semuanya ya. Bu punten, Ibu gak ada suaranya Bu. Nggak ada suaranya. Aduh, nggak ada suaranya. Oh, Ibu nggak ada suaranya. Sekarang ada. Ada Bu. Oh iya. Iya, makasih ya. Atau nanti di grup aja ya di absen. Ibu absen semua lah, kasihan. Ya, makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Selamat sholat semua. Iya, Makasih ya Bu ya. sama-sama. Makasih Bu. Makasih. Oh, itu kumaha. Aku pernah halo. Oh.
Aduh,